Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وصيرنا على الدين القائمة، واختم لنا بحسن الخاتمة، وانصرنا على القوم الكافرين، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله
الذي أحيا القلوب المؤمنين بوسع رحمته الذي ألهمهم من حسن التوسل ما ينفعون به عظيم أخذه وعقوبته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم وعيد كريم فرضه رب كريم ختم به شهر الصيام أحل لكم فيه الطعام الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita yakini hari pertama bulan Syawal 1443 Hijriah. Artinya hari ini kita merayakan Idul Fitri, merayakan sebuah kemenangan seusai berjibaku selama kurang lebih sebulan menaklukkan nafsu makan, minum dan dorongan syahwat lainnya pada siang hari. Hari ini umat Islam bertakbir, bertasbih dan bertahmid dan bertahlil mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Jamaah Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersukaria mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, muda yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Semua bergembira dimulai tadi malam sampai di pagi hari ini. Tidak menutup kemungkinan yang tidak berpuasa atau yang hanya berpuasa mendapat belasan hari, atau jangan-jangan hanya berpuasa 7 hari, itu pun dilakukan di selang hari. Mereka hari ini bergembira ria dengan wajah semeringah yang melangkahkan ke Masjid Al-Ikhlas ini untuk melaksanakan sholat Aid. Mereka bertakbir, kita bertasbih serta bertahlil. Subhanallah, tabarakallah, indahnya hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian perhatikan pula, manakala kita sedang berhari raya seperti hari ini di masyarakat kita khususnya dan pada umumnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ada beberapa tradisi yang berhiasi, yakni yang pertama kebiasaan untuk menyiapkan makanan yang lezat, makanan yang lemah, makanan yang manis, makanan yang dingin. Sebut saja semisal ada mereka menyiapkan sop ayam, mereka menyiapkan rendang daging, ada yang menyiapkan ketupat, ada pula yang menyiapkan lontong, bakso dan lain sebagainya. Kemudian beraneka ragam kue, baik kue kering maupun kue basah. Kemudian berbagai macam kacang. Kemudian mereka rela berjerih payah untuk mengicau bodoh. Kemudian buka dan kue lapis legit, bolu 8 jam sampai bolu yang berjam-jam kiranya mereka lakukan. Itu semua diracik
dan dipersiapkan untuk melengkapi dan menyempurnakan kegembiraan dan sukacita kita di Lebaran ini. Tentunya jamaah salat Id yang dirahmati Allah itu sah-sah saja sepanjang tidak melampaui batas. Kita bergembira dan kita makan itu wajar dan sangat manusiawi. Itu pun bagian dari kesyukuran kita. Kemudian yang kedua, jika Lebaran bisa dipastikan kebanyakan dari kita akan atau sedang memakai pakaian baru. Bahkan dari jauh-jauh hari telah disiapkan. Terlebih lagi pakaian baru untuk anak-anak yang tentunya bagi mereka menjadi ukuran berhari raya. Sehingga para orang tua mesti banting tulang untuk sekedar memberikan pakaian baru untuk anggota keluarganya. Bahkan ada orang tua berkorban, biarlah mereka para anak yang harus berpakaian baru. Orang tua rela mereka tidak berpakaian baru, asalkan anak-anak mereka memakai pakaian baru. Lalu pertanyaannya adalah, saudara-saudariku jamaah salat Id yang berbahagia, apa kaitan antara baju baru dengan hari raya? Ternyata hal itu merupakan sebuah simbol dari peristiwa penting. Selama Ramadan kita berpuasa agar menjadi manusia yang bertakwa. Dalam Al-Quran ada ayat, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingatnya. Jadi ketakwaan itu kemudian disimbolkan dengan sebuah pakaian. Ibarat pakaian sebelumnya sudah kusam, ada sifat dan perilaku lama yang kurang baik, kemudian dibersihkan melalui ibadah puasa Ramadan, kemudian kembali suci. Dan inilah kira-kira makna dibalik pakaian baru tersebut, sebuah simbol kesucian, juga sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari kaum muslimin jamaah salat Id, Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan posisi suci tanpa titik hitam melalui puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sesungguhnya masa di mana kita mencari kembali jati diri. Hari raya disebut Id, yang berasal dari kata bahasa Arab ada ya'udu, yang artinya kembali. Karena Idul Fitri itu kembali pada setiap tahunnya, maka Idul Fitri diartikan sebagai kembali kepada kesucian. Artinya dengan momentum Idul Fitri ini, selaku hamba Allah mesti mengetahui jati dirinya, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari firman Allah ini dapat dimengerti bahwa kita manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia hendaknya menjadikan seluruh perilaku hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, entah kita sebagai guru, apakah kita menjadi seorang hakim, jaksa, TNI Polri, Dewan Perwakilan Rakyat, apakah kita menjadi pegawai negeri sipil, atau kita bergerak di bidang swasta, apakah kita seorang pedagang, apakah kita seorang ustaz atau kiai, pengusaha, pemborong, pemimpin mulai dari RT sampai ke kepala desa, sampai camat, bupati, wali kota, gubernur dan presiden. Demi Allah, Bapak Ibu,
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk niat beribadah hanya kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manusia ketika dijadikan Allah berada dalam keadaan lemah, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebedui apapun seseorang dan sepintar apapun dia, tentu akan memerlukan orang lain. Maka ia harus mengetahui jati dirinya bahwa untuk bisa hidup ia memerlukan orang lain. Sampai mati sekalipun kita membutuhkan orang lain. Mulai dari memandikan, mengkafani, menuatkan, sampai menguburkan pasti memerlukan orang lain. Maka itu jauhilah sifat arogan, sikap sombong, sok kuasa, sok lawan dan lain sebagainya. Kemudian menumbuhkan rasa kebersamaan. Inilah fitrah kita sebagai manusia, kebersamaan antar sesama yang merupakan ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Selama kita masih melestarikan sikap kebersamaan ini, insya Allah seseorang tidak kehilangan jati dirinya. Apalagi kebersamaan dalam perbuatan baik yang nyata seperti yang kita lakukan sekarang. Kita bersama-sama saling tolong-menolong mengadakan penyempurnaan pembangunan masjid yang sedang kita tempati ini adalah bentuk memakmurkan masjid dan akan menjadi amal jariah dan selalu akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surah Taubah ayat 18. Selanjutnya perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillahi lahu fil jannati mithlah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, mereka yang menjadi donatur masjid untuk membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi kafahasaqatin aw asghara badallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang memakmurkan masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan mereka rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, tabarakallah, dari keterangan Al-Quran dan hadis di atas, berapapun yang telah bapak, ibu, saudara-saudari berikan, kita donasikan ke masjid ini, baik berupa materi maupun semen menjadi donatur bulanan misalnya. Beberapa kali kita mengisi amplop yang dibagikan oleh panitia, insya Allah akan diberi balasan pahala yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan niat semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berinfak, jangan kemudian kita berkecil hati ketika kita berinfak sebuah tempat di masjid, kemudian sesuatu itu kemudian dijual. Yakinlah bahwa ini tetap menjadi amal, karena apa yang mereka putuskan dari sebuah kepanitiaan
Kata Allah, mereka menjual apa yang tidak diperlukan lagi, kemudian ditukar dengan semen, ditukar dengan granit demi Allah, semata-mata ini niat karena Allah, dan ganjaran yang dikatakan amal jariah terus mengalir kepada bapak ibu, saudara-saudari yang bersedekah, apalagi kita niatkan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, yang terakhir, manakala akan berhari raya, ada kebiasaan mudik atau pulang kampung bagi saudara-saudara kita yang mempunyai kehidupan di luar daerah untuk dia pulang ke tempat di mana dia dilahirkan. Tradisi mudik mulai dari dulu sampai sekarang. Misalnya ada orang diri yang merantau di Batam, ada yang di Papua, kemudian ada di daerah Jawa, di Kalimantan, dan bahkan daerah lain yang ada di Indonesia, bahkan dengan kita yang ada di luar negeri sekalipun. Mereka mudik, mereka balik, ada rasa kerinduan kepada orang tua. Mereka rindu dengan sanak keluarga dan suasana berlebaran di dusun. Tetapi jangan dilihat ritual mudiknya, melainkan harus dilihat silaturahimnya. Dan yang paling penting, mereka hendak menumpah-ruahkan rasa untuk saling memaafkan terhadap keluarga, handai taulan, terkhusus kepada kedua orang tua mereka. Karenanya, melalui mimbar yang mulia ini, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu. Wahai para anak, pandanglah ibumu yang sekarang telah ditinggal wafat ayahmu. Kenanglah perjuangan ibu yang mengandung semakin bertambah bulan, semakin berat dan lemah. Ketika melahirkan, darah bercucuran, keringat tak lagi terhenti, ibu kita menangis. Coba kau terka perasaan ibumu pada saat-saat seperti ini. Apakah gerangan yang dipikirkan ibumu sejak takbir bergema malam kemarin? Hatinya gundah gulana berlaku bahaya masa lalu. Setelah sholat Id ini, kau hampiri dia, ibumu, kemudian cium tangannya, lalu peluk erat serta memohon maaflah kepadanya. Lalu perhatikan pula ayahmu yang ditinggal wafat ibumu. Kenanglah perjuangan seorang ayah yang berjuang untuk menyekolahkan kita. Siang malam mereka mengumpulkan uang untuk keperluan anak-anaknya. Gali lubang tutup lubang, mencari uang panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tak pernah ia pedulikan. Hujan deras tak membuat dia menyerah hanya untuk keperluan keluarga dan untuk keperluanmu wahai para anak supaya engkau bahagia. Mereka kedua orang tua rela mendiami tempat tinggal yang ala kadarnya, sementara anaknya tinggal di tempat yang layak dan indah. Ada pula orang tua yang menahan keinginannya untuk melaksanakan umroh. Mereka tahan keinginannya untuk pergi haji karena tak sanggup untuk mengatakan kepada anak-anaknya yang telah sukses itu, duhai saudaraku yang masih berkesempatan bersama kedua orang tua atau salah satu dari mereka, ketika rezekimu lancar, segeralah umrohkan mereka orang tua kita, atau badal hajikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia tapi mereka tidak sempat untuk pergi haji. Ini saatnya kita berkorban untuk mereka, walaupun ukuran ini tak sepadan dengan apa yang mereka korbankan untuk kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi anak-anak yang masih ada ibu bapa, segeralah persembahkan kasih sayang dan pengabdian pada orang tuamu. Tanpa keduanya kau takkan ada. Pandang wajah layu mereka, lihatlah tubuh rentah mereka. Kalianlah anak-anak yang membuat wajah mereka berkerut dan cepat tua. Kalianlah penyebab tubuh mereka merosot lemah. Kalian peras pikiran dan tenaganya dengan berbagai macam tuntutan dan permintaan, memaksakan berbagai keinginan dan dibebani pula dengan berbagai persoalan yang menyusahkan. Sadarlah wahai para anak, betapa mereka lelah payah karenamu. Ingatlah anak-anak, demikian tambah orang tua menahan
susah dan menahan demi kebaikanmu. Mumpung ibu bapakmu masih hidup, cepatlah bersimpuh memohon maaf dan ridhonya. Tuturkan ratapan sesalan terhadap kesalahan-kesalahanmu. Peluklah, dekatlah dengan penuh kasih sayang. Wahai para anak yang telah ditinggalkan wafat ayah dan ibunya, kenanglah jasa-jasa orang tuamu. Ingatlah tempahan kasih dan belas sayang mereka, jerih payah dan derita ibu bapakmu demi kebaikan dan kebahagiaanmu. Boleh jadi orang tua kita tak sempat banyak beribadah dan beramal karena tersisa rasa tanggung jawab terhadapmu. Bayangkan betapa mereka sedih sendiri berusaha terbunuh kamu tanpa seorang berpendampingi di yang lahap yang lembab dan gelap itu. Segeralah temani ibu bapakmu dengan amal sedekah untuk mereka. Cepat gembirakan mereka dengan amal solehmu. Belalah mereka, terangilah kuburnya, bahagiakan mereka di alam barzakh dengan lantunan munajat dan senandung doamu. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai saudaraku yang sampai hari ini mungkin masih ada tak seteguran dengan adik-beradik melalui momen Idul Fitri itu, mari kita saling memaafkan. Bagaimanapun tingkah laku leluhurmu yang kadang-kadang menyakitkan hati, tetaplah mereka dan kita dilahirkan dari rahim ibu yang sama. Ingat di masa kecil dulu kita bermain bersama, saling melindungi satu sama lain, tempat belasan dikala ada kesusahan, menangis bersama manakala musibah melanda. Maka jadikan kesempatan hari raya ini untuk saling memaafkan. Memaafkan ikhlas lillahi ta'ala, bukan saling memaafkan basa-basi hanya menghormati hari raya. Tanggalkan keegoan bahwa yang tua tak mau minta maaf. Begitupun posisi kita sebagai adik. Mereka adalah kakak dan ayahmu yang mesti kau hormati. Begitu pula dengan persahabatan. Mungkin selama mengantuk ada hal-hal yang membuat kita tersinggung. Saling memaafkanlah hari ini. Jangan biarkan hubungan silaturahim kita hancur berkeping-keping cuma karena perbedaan pendapat, salah paham dalam perkataan dan tingkah laku. Hari ini saatnya untuk saling memaafkan dan kembali menyambung silaturahim. Jangan sampai sholat, puasa dan ibadah lain yang kita kerjakan ini menjadi sia-sia karena terputusnya silaturahim. Bukanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah makna yang tersirat dalam simbol-simbol di hari raya Idul Fitri. Semoga dengan itu semua, melalui ibadah Ramadan, kita akan kembali menjadi manusia yang menyadari watak dasar fitrah kemanusiaan, yang disadar bahwa manusia semata-mata mengabdi kepada Allah dan manusia diciptakan mempunyai sifat yang lemah. Karenanya manusia harus mempunyai dan menumbuhkan sikap kebersamaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu al-hamdu fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan
الليل بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا الله ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa dan sholat tarawih yang telah kami kerjakan selama Ramadan ini yang baru saja berlalu sebagai bekal untuk menghadapi kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ibadah puasa kami ini ya Allah ibadah puasa yang benar-benar Engkau terima. Ya Allah, pertemukan kami kepada bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya ya Allah. Apabila Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dengan perantaraan bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang selalu dapat mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan jauhkan kami semua dari perbuatan yang dapat melunturkan iman dan takwa kami kepada-Mu. Wahai Allah yang Maha Pengampun, telah banyak kelalaian serta dosa yang telah kami perbuat. Oleh karena itu ampunilah segala dosa kami, juga dosa istri dan anak cucu kami, serta dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup terlebih yang telah mendahului kami. Terimalah amal iman Islamnya dan berikan tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, wabil urusan untuk membangun Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai ini ya Allah. Berilah kami selalu jalan keluar untuk kembali rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم